Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, kita ada di minggu yang terakhir sekaligus hari terakhir di 2023. Saya percaya Anda dan keluarga dalam keadaan yang baik dan tetap antusias ketika kita menutup The Year of Victorious Faith hari ini. Di minggu ini kita masih akan belajar dalam seri pengajaran Jesus Revealed. Saya percaya kita semua terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Dan sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Transformers, hari ini kita mau menyambut tahun yang baru. Hari ini kita mau menyatakan bahwa bahkan di tahun yang baru sekalipun Tuhan tetap ada bersama dengan kita, amin. Dia tetap sukacita kita, dia tetap penguasa hidup kita. Karena itu mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Dunia takkan
pengharapan dan amin Tuhan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Sekali lagi nyanyikan, kaulah sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kami bersukacita Tuhan, karena bukan hanya kami punya Bapa, kami punya Tuhan, kami punya sahabat. Karena itu kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku, dan hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku.
And I trust in you, I trust in you. You are my Father, I trust in you. Engkau Bapakku dan ku percaya, ku percaya, ku percaya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Halo Transformers, Shalom buat kita semua. Welcome to the online service of Transformation Church. Tepat hari ini tanggal 31 Desember 2023, kita ada di minggu yang terakhir sekaligus hari yang terakhir di tahun ini. Sepanjang tahun ini kita sudah melihat bagaimana Tuhan mengalami, bagaimana Tuhan menyertai hidup kita. Saya tahu pergumulan, tantangan pasti masih kita hadapi. Tapi kita bersyukur kalau kita menoleh ke belakang sejak kita memasuki tahun ini. Tema yang Tuhan beri, janji yang Tuhan beri. This is going to be the year of victorious faith. Iman kita benar-benar dibangun, dibentuk. Dan bersiaplah karena tahun depan akan jadi sesuatu yang luar biasa buat kita semua. Hari ini saya percaya kalau Anda semua hadir secara online untuk mengikuti ini, karena memang hari ini ibadah onsite pun ditiadakan, saya berdoa supaya hari ini kita semua boleh memperoleh kekuatan. Ketika kita merenungkan tahun ini, sekaligus mempersiapkan diri dan antusias dan berharap akan sesuatu yang besar di tahun depan. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin sampaikan juga buat kita semua bahwa 19 Desember yang lalu adalah tepat, makanya bulan Desember ini jadi bulan yang baik. Karena kita sudah melakukan dan menjalani pelayanan di Transformation Church ini di tahun yang kedua. 2 tahun genap sudah Tuhan menyertai, mempercayakan, dan menolong kita semua untuk terus melayani pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Saya berdoa buat Anda yang sudah mengikuti, entah sudah lama ataupun baru, Anda boleh dikuatkan, diberkati, di-encourage, dan di-empower, dipersiapkan lewat apa yang kita kerjakan di gereja ini. Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut nanti di pengumuman setelah ini, bagaimana Anda mengenal gereja ini lebih banyak, lewat social media, lewat website, lewat informasi yang lain. Dan saya percaya kita semua akan terus Tuhan bawa untuk bertumbuh. Khususnya sepanjang Desember ini ketika kita belajar mengenai pengenalan kita yang lebih dalam lagi, pengenalan yang benar akan Yesus. Makanya temanya adalah Jesus Revealed atau Yesus yang diungkapkan atau disingkapkan buat kita semua. Karena kita tahu pengenalan kita kepada Tuhan akan yang membuat kita punya iman terus bertumbuh. Kita juga akan terus mengalami pribadi Tuhan dari waktu ke waktu dalam kehidupan kita. Ya. Nah, Wahyu 1 ayat 8 akan menjadi dasar dari tema kita. Karena di minggu yang terakhir ini kita akan mengenal Yesus sebagai apa? The Eternal Christ. Sebagai Kristus yang kekal. Yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada sebelum semuanya ada dan dia masih ada ketika bahkan semuanya berakhir. Wahyu 1 ayat 8 menuliskan, Yesus adalah apa? Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Nah, inilah yang kita hari ini akan sama-sama renungkan. Dan ini akan saya berdoa memberikan kita sebuah encouragement. Mengucap syukur di akhir tahun ini dan menyambut tahun yang baru dengan penuh antusias. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa Yesus itu adalah starting point, titik awal dalam kehidupan kita. Titik mula ketika kita menjalani kehidupan kita. Kehidupan kita ini bukan hanya
seperti yang kita lihat, tapi ada campur tangan Tuhan di sana. Dan ingat, Jesus' presence, kehadiran Yesus, marks not just the beginning, but also establishes the direction and purpose of our path. Jadi kehadiran Yesus dalam hidup kita ini bukan hanya memberikan kita sebuah awal yang biasa, tapi sebuah awal yang baru. Mungkin Anda dan saya tidak mengenal Yesus sejak kita kecil. Tapi mungkin ketika kita dewasa, karena ada orang yang mengenalkan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. But it doesn't matter, nggak apa-apa. Sebab ketika kita kenal Yesus, dia sudah kenal kita. Bahkan firman Tuhan menuliskan, dia melihat kita selagi kita masih bakal anak di kandungan ibu kita. Dia tahu kita. Bahkan dia sudah menulis kitab kehidupan kita. Makanya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, dia bukan hanya memberikan sebuah awal yang baru, tapi memberikan kepada kita arahan dan sebuah tujuan lebih daripada sekedar hidup yang biasa-biasa dalam perjalanan hidup kita ini. Jadi, Efesus 2 ayat 10 memberikan gambarannya begini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bukankah luar biasa bahwa di dalam hidup kita ini ada stempel tulisannya made by God. Bukan made in China, bukan made in Indonesia, tapi made by God in Christ, dalam Kristus Yesus. Dan bahkan kita sudah diberikan purpose yang luar biasa sejak awal, dipersiapkan Allah sebelumnya, bukan baru saja, bukan kebetulan, tapi memang dari awal dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan dia bukan hanya mempersiapkan, dia punya kehendak dan pasti terjadi supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya, bukankah ini sebuah proses yang sangat komplit? Kita dibuat, dipersiapkan, bahkan ditetapkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini saya berdoa ini boleh memberikan kita sebuah keyakinan dan kekuatan ketika kita mengakhiri tahun 2023 ini. Yang kedua, kita memiliki apa ketika kita punya Yesus sebagai Alfa dan Omega atau awal dan akhir. Yaitu apa? Hope for the future, sebuah harapan akan masa depan. When we have Jesus, our future isn't just more of the same. Bukan cuma gitu-gitu aja. Bukan kurang lebih sama. It becomes a new story full of hope and meaning. Masa depan kita itu bukan cuma masa depan yang biasa, yang ya kurang lebih akan sama seperti tahun sebelumnya, tapi akan jadi fresh chapter, akan jadi babak yang baru, cerita kisah yang baru di mana Tuhan terus ada di sana dan kita boleh punya pengharapan yang penuh di dalam Tuhan dan kita tahu hidup kita ini punya makna dalam kekekalan. Wahyu 21 ayat 6 menuliskan, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega yang awal dan yang akhir. Dengar baik-baik, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Waktu kita menjadi orang-orang yang seperti 2 minggu lalu kita belajar, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang haus, kita akan mendapatkan minum dari Tuhan yang cuma-cuma. Dan ini adalah mata air kehidupan yang kita peroleh. Dan Amsal 23:18 memberikan sebuah jaminan buat kita semua. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Kita percaya ada harapan buat kita semua. Karena kita tahu kita punya Yesus di dalam hidup kita yang mengawali semuanya dan bahkan mengakhiri semuanya. Dia melewati batasan ruang dan waktu. Dan yang ketiga apa? Bapak saudara yang saya mau ingatkan. Kalau kita punya Yesus, dia adalah pribadi apa? Steady and unchanging. Dia itu tetap tidak berubah-ubah. Dia bisa diandalkan. In Jesus we discover an unwavering presence that remains consistent even amid the constant changes around us. Di dalam Yesus kita akan memiliki kehadiran Yesus yang tetap, yang tidak berubah, yang konsisten sekalipun bahkan perubahan di sekitar kita itu terus-menerus terjadi. Ibrani 13 ayat 8 menggambarkan pribadi Yesus yang demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan Ibrani 1 ayat 10-12 menggambarkannya kepada kita. Pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada.
Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Kita punya Tuhan yang konsisten, Tuhan yang kekal, Tuhan yang ada sebelum semuanya ada. Dan Tuhan yang tetap ada ketika semuanya berakhir. Di dalam Dia tidak pernah kita akan mengalami pribadinya meninggalkan kita. Dialah pribadi yang menjadi pegangan buat setiap kita. Menjadi jaminan yang membuat kita boleh yakin dan teguh. Dan di poin yang keempat, saya mau sampaikan buat kita semua bahwa di dalam Tuhan kita akan memiliki eternal perspective. Karena Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kita akan memiliki cara pandang yang berbeda, cara pandang perspektif dalam kekekalan. Through Jesus, we learn to see life with timeless wisdom from God. It is about understanding our lives as part of something bigger, guided by God's enduring plan. Melalui Yesus, kita belajar untuk melihat kehidupan ini dengan hikmat Tuhan yang kekal, yang tidak terbatas. Jadi kita bisa memahami kehidupan kita ini adalah bagian dari sesuatu rancangan Tuhan yang besar. Dan kita akan terus dituntun karena Tuhan punya rancangan yang gak pernah gagal dalam kehidupan kita. Makanya Kolose 3:1-3 mengingatkan kita apa yang harus jadi fokus Anda dan saya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Maksudnya apa? Apakah berarti terus kita semua masuk ke gua, tinggal dalam gunung, kemudian kita menunggu Tuhan menjemput? Tentu tidak. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah pakailah perspektifnya Tuhan. Jangan melihat hanya dari perspektif dunia ini. Kita hanya hidup, hanya katanya apa? Numpang minum atau ngantri mati. Tapi kita tahu kehidupannya adalah waktu di mana kita akan belajar untuk Tuhan terus ubahkan. Semakin hari semakin serupa Dia, melakukan apa yang jadi kehendaknya, menjadi berkat buat banyak orang, sehingga lebih banyak orang lagi lewat kehidupan Anda dan saya mengenal Yesus. Dan hidup mereka boleh diinspirasi dan diberkati, bahkan mengalami transformasi. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan ingat, Yeremia 29:11 memberikan sebuah jaminan buat kita semua. Sebab kata Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai Anda dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Memasuki 2024 ini, kita tetap percaya bahwa kalau kita terus Tuhan ubahkan dari waktu ke waktu, kita bersedia untuk ditransformasi supaya kita jadi generasi transformasinya Tuhan yang juga akan dipakai Tuhan untuk membawa transformasi ini, perubahan dimanapun kita ditempatkan. Kita juga adalah orang-orang yang terus dibentuk sepanjang tahun ini, iman yang berkemenangan, iman yang mengalahkan dunia. Nah, kita akan bersiap memasuki tahun 2024 dengan penuh kemenangan karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Corrie ten Boom menuliskan kalimat begini yang saya pikir cocok sekali untuk menutup akhir tahun ini. Katanya begini, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Jangan pernah takut untuk mempercayai, ya, untuk percaya masa depan yang mungkin belum kita ketahui, mempercayakan masa depan yang belum kita ketahui kepada Tuhan yang kita kenal. Karena kita punya Tuhan yang kita kenal, Yesus namanya, Sang Alfa dan Omega. Kita bisa mempercayakan masa depan kita karena kita tahu itu semua penuh dengan harapan. Saudara dikasih Tuhan, memasuki 2024 ini, saya percaya kita semua akan menjadi orang-orang yang terus Tuhan akan bawa lebih dan lebih lagi. Kita dipersiapkan tahun ini supaya kita boleh punya iman yang kokoh, fondasi yang kuat. Ya, saya mau beritahu kepada kita semua, memasuki 2024 ini, ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah berikan. Janji yang Dia berikan, 2024 is going to be the year of acceleration and expansion. Tahun percepatan dan perluasan. Ayat firman Tuhan yang diberikan oleh Yesaya 54 ayat 2-3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu.
Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saya berdoa, saya mempercayai menerima di dalam nama Yesus terjadi. Bukan hanya dalam kehidupan saya, bukan hanya dalam kehidupan pelayanan pengembalaan yang ada di gereja ini, tapi dalam kehidupan Anda semua yang percaya kepada Tuhan. Dalam kehidupan keluarga, pernikahanmu, keuanganmu, pekerjaan, bisnis usaha, pelayanan, semua yang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan, Tuhan buat berhasil, perjalananmu akan dibuat beruntung, engkau akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupanmu, engkau akan mengalami percepatan. Ada favornya Tuhan yang Tuhan akan beri. Dan ada perluasan, ekspansi. Pengaruhmu akan Tuhan bawa perluas. Engkau akan dibawa naik ke level yang berikutnya. Seraya engkau dipersiapkan. Ketika imanmu bangkit, karaktermu terus Tuhan ubahkan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan memakai Anda semua untuk jadi berkat. Memuliakan nama Tuhan. Dan banyak orang yang akan diinspirasi. Dan hari ini saya mau mengencourage kita semua. Mari responi ini dengan iman, dengan percaya dan melangkah. Biarlah kita menjalani hidup kita bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi orang-orang yang tahu persis pribadi Tuhan yang luar biasa. Yang sudah mengawali semuanya. Tuhan yang menyertai kita. Dan Dia juga yang akan terus menyertai kita sampai pada akhirnya. Sebab Dialah Yesus Kristus yang abadi, yang kekal. Sang Alfa dan Omega. Hari ini saya percaya kita semua boleh dikuatkan. Dan kita semua boleh menjadi orang-orang yang terus boleh menerima pengharapan yang baru. Kalau ada di antara Anda yang mungkin setelah mendengar ini, mungkin Anda berkata, tapi saya belum memulainya. Karena ini pertama kali saya tahu tentang Yesus. Saya belum pernah ke gereja, saya belum pernah dengar firman Tuhan. Dan ini kali pertama saya katakan kepada kita semua, ini bukan kebetulan. Tuhan Yesus mengasihi. Nah, kalau Anda mau memulai kehidupan bersama dengan Tuhan, hari ini, mari ikuti saya berdoa, katakan ini dari hatimu. Tuhan Yesus, aku tahu Engkau mengasihiku. Engkau mati dan menebus hidupku. Engkau sudah mengampuni dosaku. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya hidupku dijadikan baru di dalam Yesus. Mulai hari ini dan seterusnya, Engkau yang memimpin kehidupanku. Dan Engkau yang akan menggenapkan semua rancangan-Mu dalam hidupku. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, doa yang baru saja engkau doakan adalah doa yang mengawali sebuah chapter yang baru. Bukan hanya Anda akan memasuki tahun yang baru, tapi adalah babak hidup yang baru. A new chapter of life. Congratulations. Ini akan menjadi momen di mana engkau akan melihat Tuhan akan membawa engkau terus bertumbuh. Dari iman kepada iman. Bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau Anda pertama kali mendengarnya, Anda bisa ikuti seri Jesus Revealed ini dari sejak awal Desember. Ada 5 seri khotbah termasuk Natal minggu lalu. Yesus Sang Immanuel. Dan saya berdoa lewat seri pengajaran ini Anda juga boleh terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Bergabunglah dalam komunitas Transformation Church juga. Anda bisa mengikuti secara online, Anda juga bisa mengikuti secara onsite. Anda bisa mengikuti kami lewat social media dan Anda bisa connect ya lewat ini semua. Dan doa saya supaya ketika kita mengakhiri tahun ini, kita mengakhiri dengan penuh ucapan syukur. Terlebih karena di tahun 2024 nanti ketika kita akan menyongsongnya dengan penuh antusias, the year of acceleration and expansion. Saya juga menyampaikan berita baik bahwa mulai tahun depan ibadah online dan onsite kita akan diadakan secara hybrid. Sebab ibadah Transformation Church akan diadakan di lokasi yang baru, yaitu di Geraha Pelita di Karangtengah. Detailnya nanti akan disampaikan di pengumuman setelah ini. Tidak jauh dari keluaran tol Karangtengah atau Green Lake. Dan kita akan beribadah di jam yang baru, yaitu jam 4 sore. Baik ibadah umum maupun ibadah anak akan diadakan pada jam yang sama. Dan Anda yang belum bisa hadir atau berhalangan, Anda bisa mengikuti ibadah ini secara online lewat live streaming melalui YouTube channel Transformation Church Indonesia pada jam yang sama. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menutup ibadah ini ya dan menutup sharing firman hari ini, dan saya berdoa supaya kita semua boleh sungguh-sungguh antusias dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong dan menyertai kita semua di tahun yang baru nanti dengan luar biasa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Setiap pribadi anak-anak-Mu hari ini kami percaya kami punya Bapa yang luar biasa, Sang Gembala yang baik, penebus kami yang luar biasa. Pribadi Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, Sang Immanuel Allah menyertai kita, dan Kristus yang kekal Sang Alfa dan Omega menyertai setiap kami. Di dalam nama Yesus kami menerima
lain dengan iman. Dan siap kita percaya, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diinspirasi dan diberkati dengan sharing firman Tuhan yang baru saja disampaikan Pastor Bambang buat kita semua. Anda bisa membagikan link online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan sahabat, sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Bagi Anda yang ingin bergabung dan rindu beribadah bersama, mulai minggu depan, 7 Januari 2024, ibadah TC akan diadakan setiap pukul 16 atau 4 sore di tempat yang baru, yaitu Graha Pelita di Karangtengah, sekitar 5 menit dari keluaran tol Karangtengah atau Green Lake. Detail lokasi dapat Anda saksikan di layar berikut ini. Bagi Anda yang belum bisa hadir secara onsite, Anda juga dapat mengikuti ibadah TC melalui live streaming di YouTube channel Transformation Church Indonesia. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram @transform.indonesia atau visit website www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Dan sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Haleluya, kita sampai di penghujung ibadah online hari ini 31 Desember. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di penghujung sharing khotbah saya tadi, ini akan menjadi ibadah online yang terakhir di tahun ini ya, karena hari ini juga tidak ada ibadah onsite, dan memasuki tahun yang baru di tanggal 7 Januari nanti kita akan beribadah di lokasi yang baru, dan juga ibadah online akan tersedia secara hybrid. Anda bisa mengikutinya di waktu yang sama dengan kami semua karena akan diadakan secara live streaming jam 4 sore. Dan kalau Anda yang miss, tentunya ibadah ini akan tetap tersedia di YouTube channel Transformation Church Indonesia. Saya berdoa, saya antusias, dan saya percaya kita semua sungguh-sungguh mengharapkan sesuatu yang besar. The best is yet to come. 2024 is going to be the year of acceleration and expansion. Tahun percepatan dan perluasan bagi kita semua. Mari kita mengakhiri ibadah online hari ini dengan penuh ucapan syukur dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan, pertolongan dari Roh Kudus yang menyertai kita bukan hanya hari ini, tapi sampai seterusnya. Dan kita percaya kita sudah menerima berkat anugerah dan penyertaannya. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday and see you next year. Happy New Year.